Tak berapa lama kemudian, Rianto keluar dari rumahnya sambil menuntun sepeda kumbangnya dan ngeluyur pergi entah kemana. Kemudian Bu Patmi menyusul dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu rumahnya sambil berkata dengan nada tinggi ke arah perginya Rianto, "Yo wis, minggat kono, ilang-ilangan dok siji." Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Kuncoro di Jawa Tengah. Ibarat peribahasa, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah, di mana peribahasa tersebut memiliki arti bahwa kasih sayang seorang ibu yang diberikan kepada anaknya itu selamanya seumur hidup, sedangkan kasih sayang seorang anak yang diberikan kepada orang tua itu memiliki batasan. Diary. Seorang wanita yang sudah berubah status menjadi seorang ibu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita yang belum menikah ataupun wanita yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak, yaitu kalimat yang keluar dari mulutnya adalah sebuah doa yang mustajab untuk anak-anaknya. Karena itu, seorang ibu hendaknya lebih hati-hati dalam berucap, terutama saat berbicara dengan anak-anaknya. Tidak bisa dipungkiri, yang namanya anak-anak tentu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, cerewet, penurut, nakal, bahkan bandel, dan suka membangkang perintah orang tua. Dan memang hukum alam seperti itu. Manusia hadir dengan beragam karakter bawaan ketika lahir. Namun kita sebagai orang tua tentunya mengharapkan anak-anak kita memiliki sifat yang baik, nurut sama orang tua. Namun terkadang justru sifat anak-anak itu tidak sesuai yang kita harapkan. Adalah Rianto, seorang anak tetanggaku yang masih duduk di bangku SMA kelas 2. Rumahku dan rumah orang tua Rianto saling bersebelahan, hanya dibatasi sebuah gang setapak di antara rumah kami. Entah ada persoalan apa yang menyebabkan Bu Patmi, ibunya Rianto, sering marah-marah ketika Rianto di rumah. Aku sendiri tidak tahu dan tidak mau tahu karena itu bukan urusan keluarga kami. Diary. Seperti siang itu saat Rianto pulang sekolah. Waktu itu aku sedang duduk-duduk di teras depan rumahku sambil menghabiskan kopiku. Ketika samar-samar aku mendengar suara Bu Patmi yang sedang memarahi Rianto di dalam rumahnya. Tak berapa lama kemudian, Rianto keluar dari rumahnya sambil menuntun sepeda kumbangnya dan ngeluyur pergi entah kemana. Kemudian Bu Patmi menyusul dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu rumahnya sambil berkata dengan nada tinggi ke arah perginya Rianto, "Yo wis, minggat kono,
ilang-ilangan ndok siji. Kemudian Bu Patmi masuk kembali ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumah dengan membantingnya. Aku pun kaget mendengar kata-kata Bu Patmi. Sepertinya beliau sedang marah besar pada Rianto, anak sulungnya. Aku sendiri merasa heran kenapa Bu Patmi sampai tega mengucapkan kata-kata seperti itu pada Rianto. Meskipun aku sering mendengar pertengkaran mereka, namun baru kali ini Ibu Patmi sempat terucap kata-kata yang menurutku sangat berbahaya bagi keselamatan Rianto. Karena ucapan seorang ibu adalah doa. Entah kebetulan atau tidak, selang sekitar 30 menit kemudian, Pak Nardi lari tergopoh-gopoh dan langsung mengetuk pintu rumah Bu Patmi. Tak berapa lama, Bu Patmi pun terlihat membukakan pintu. Bu Patmi, Rianto kecelakaan tertabrak truk di jalan raya sana, kata Pak Nardi. Apa? Teriak Bu Patmi dan beliau jatuh pingsan. Aku pun segera berlari menuju rumah Bu Patmi untuk membantu Pak Nardi mengangkat tubuh Bu Patmi yang tergeletak di lantai. Tak berapa lama terdengar suara riuh warga yang ternyata membawa tubuh Rianto yang berlumuran darah. Rianto meninggal di tempat kejadian akibat tubuhnya terlindas truk saat hendak menyeberang jalan. Sementara sepeda Rianto juga terlihat rusak berat. Jasad Rianto dibaringkan di ruang tamu rumahnya. Setelah sadar dari pingsannya, Bu Patmi pun berteriak histeris sambil memeluk tubuh Rianto anaknya. Ojo tinggalke ibu le, ibu njaluk ngapura, ucap Bu Patmi sambil memeluk tubuh anaknya yang sudah terbujur kaku. Nasi sudah menjadi bubur. Meskipun anak kita sudah bersikap sangat tidak baik kepada kita selaku orang tuanya, tapi alangkah baiknya jika sebagai orang tua harus memiliki hati yang ekstra sabar dalam menghadapi sikap anak-anak kita. Karena bisa jadi anak-anak bersikap tidak baik juga akibat cara kita yang tidak benar dalam mendidik mereka. Kita sebagai orang tua juga hendaknya jangan egois dengan selalu menyalahkan anak-anak kita. Sebaiknya kita introspeksi diri dulu, mungkin ada yang salah dengan sikap kita terhadap mereka. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Kuncoro di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Kuncoro yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Kuncoro atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.